Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Milati Ramadan dari SMA Negeri 1 Siak sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menyanggah hal-hal yang telah dikemukakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah yang membahas tentang mosi, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Penting kiranya kita mengetahui latar belakang terjadinya pro dan kontra mosi ini. Nah, tim pemerintah juga mengatakan bahwasanya masyarakat memiliki kecenderungan opini terhadap suatu informasi yang terbaru, sehingga masyarakat di sini memberikan opini dan serta memberikan hoax yang terjadi. Dan juga karena dalam influencer ini cenderung memiliki massa yang banyak di dalamnya yang belum mengetahui penting dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sini saya menegaskan kembali sebagai tim oposisi secara tegas menolak dan tidak setuju bahwasanya pejabat pemerintah harus dilarang untuk menggunakan media sosial dalam hal kebijakannya. Mengapa demikian, wahai Dewan Juri yang terhormat? Ini tentu bisa saja dianalogikan dan menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi jika seandainya ada kebijakan yang penting yang seharusnya masyarakat mengetahuinya tidak tersosialisasikan di influencer atau dalam media sosial? Nah, di sini saya akan membenarkan wahai Dewan Juri yang terhormat, di mana yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, jika kebijakan publik ini dipromosikan di influencer atau media sosial dan berasumsi bahwa masyarakat Indonesia sangat progresif karena kebanyakannya informasi dan mereka tidak mencari ulang informasi tersebut. Apakah informasi yang disampaikan benar? Dalam contoh kasus yang terjadi di saat ini adalah tentang vaksin yang ada chip di dalamnya. Yang ternyata dalam sebuah wawancara ternyata vaksin yang ada chip itu bukanlah suatu kebenaran tapi hanya sebuah hoax. Nah, di sini saya sebagai tim oposisi akan menentukan limitasi yang akan saya berikan di sini, bahwasannya tim pemerintah hanya mempertegas buruknya suatu influencer atau media sosial terhadap nantinya opini masyarakat. Mereka menganggap influencer ini atau media sosial ini akan berdampak yang sangat buruk terhadap opini masyarakat. Mereka terlalu mempertimbangkan opini tersebut. Bukankah dengan adanya opini kita akan membangun sebuah hal-hal yang baru? Contohnya dengan kebijakan pengeluarannya undang-undang dasar tentang prakerja yang menjadikan pro dan kontra, dan ini membuat masyarakat resah. Bukankah masyarakat juga harus mengetahui kalau seandainya, coba Anda bayangkan jika seandainya undang-undang tersebut diberlakukan di Indonesia, apa yang akan terjadi? Nah, di sini tim pemerintah tidak memberikan limitasi terhadap maksud dari pejabat di sini. Nah, pejabat di sini adalah orang-orang yang dimana suatu kebijakannya yang akan dia buat akan sangat berpengaruh terhadap masalah yang terjadi. Nah, jadi pejabat di sini itu bermula dari tingkat yang paling tinggi adalah presiden, dan tentunya presiden akan memiliki menteri-menteri yang akan memberikannya sebuah nasihat. Lalu ada gubernur, ada wali kota, bupati, camat, kepala desa, sampai tingkat yang paling bawah adalah RT dan RW. Nah, media internet ini bukan hanya pada Instagram saja, tapi juga pada YouTube, Twitter, Line, dan jangkauan-jangkauan yang bisa ditempuh oleh influencer atau media sosial. Mengapa kami sebagai tim oposisi akan memberikan argumen? Tentu karena terkait terhadap informasi yang seharusnya masyarakat pun mengetahuinya. Jika seandainya kebijakan tersebut tidak tersosialisasikan, masyarakat tidak akan mengetahui kebijakan itu tersebut apakah benar, apakah akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Tentu saja tidak. Nah, opini-opini ini akan membangun sebuah inovasi-inovasi baru terhadap pemerintah. Dan di sini pemerintah juga mengambil hak dari masyarakat.
masyarakat adalah masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintah. Bukankah kita telah belajar dalam pendidikan kewarganegaraan yang dimana Abraham Lincoln mengatakan kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat, dan pemerintah bukan merupakan kekuasaan tertinggi yang mengatur rakyat, tapi pemerintah adalah mewakili rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Kalau seperti ini menjadi suatu kebingungan. Nah, maka kami sebagai tim oposisi memberikan solusi yang dapat kami berikan tentang adanya mosi ini. Yang pertama adalah harus adanya kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri untuk menyaring suatu informasi yang didapat. Jadi informasi-informasi yang didapat itu harus kita lihat dulu apakah ini dari sumber-sumber yang jelas atau tidak. Karena itu pentingnya suatu kesadaran terhadap masyarakat untuk menyaring sebuah informasi-informasi yang terbaru saat ini. Contohnya saja pada vaksin, terjadi ada sebuah chip yang ada dalam sebuah vaksin yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki yang sudah disuntik vaksin ini ada chipnya akan mengetahui keberadaan seseorang tersebut. Ternyata ini adalah sebuah hoax. Tentunya kita juga bisa menganalogikan bahwa ini tentu tidak akan mungkin bisa. Nah, yang kedua adalah pemerintah juga memperhatikan kebijakan yang akan dibuat dan akan dipublikasikan. Kalau pemerintah mempublikasikan kebijakan yang menurutnya ternyata akan menjadi kontra terhadap opini-opini masyarakat, tentunya pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu kebijakan apa nantinya yang masyarakat akan mengerti maksud dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Maka kami sebagai tim oposisi memberi sebuah kesimpulan bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Seharusnya pemerintah harus tahu sebab dan akibat yang terjadi serta risiko tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.